mata kuliah Statistik Bisnis 1 yang diampu oleh Bu Iwin Julianti, SE, SPD, MAK. Ikut cuplikan videonya. Apa itu statistik? Statistik bisnis merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dasar statistik bisnis, populasi, sampel, probabilitas, angka indeks, penyajian data deskriptif, dan analisis uji parametrik untuk penelitian bisnis. Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, manipulasi, dan menafsirkan data kuantitatif demikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penalaran induktif berdasarkan probabilitas matematika atau peluang. Dengan kata lain, statistik adalah data-data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diolah, dan disajikan ke dalam suatu tabel grafik atau semacamnya, hingga dapat memperoleh suatu kesimpulan atau informasi penting yang harus diketahui penyajian data yang tadi. Statistik adalah bagian dari jenis data kuantitatif yang sering digunakan dalam berbagai macam bidang studi, mulai dari pemasaran, manufaktur, ekonomi, dan juga bisnis. Statistik berperan sebagai pemasaran atau manajemen. Statistik juga berperan penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan manajemen yang nantinya akan dipergunakan dalam merumuskan perencanaan bisnis sebagai salah satu alat kendali dan sebagai dasar utama mengevaluasi hasil kerja. Data dalam proses perencanaan sangat diperlukan agar apa yang direncanakan dapat sesuai dengan kemampuan. Data hasil prediksi yang nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap suatu masa mendatang. Selain itu, manfaat statistik dalam dunia bisnis juga dapat digunakan untuk memberikan dan menjelaskan seputar data-data bisnis beserta informasi yang benar. Menarik berbagai kesimpulan dari populasi yang besar dengan menggunakan informasi dan salah satu sampel dan membuat perkiraan yang dapat dipergunakan untuk semakin meningkatkan proses penerapan statistik. Ini ada contoh penerapan statistik dalam bidang pemasaran, yaitu yang pertama, mengetahui preferensi konsumen, yang kedua, penelitian dan pengembangan produk, yang ketiga, analisis potensi pasar, segmentasi dan diskriminasi pasar, yang keempat, amalan penjualan, yang kelima, efektivitas kegiatan produk promosi penjualan dan penetapan harga. Kegunaan statistik dalam bidang ilmu keuangan ada yang pertama, tingkat pengembalian investasi, misalnya saham, reksadana, valuta asing, dan lain-lain. Yang kedua, analisis pertumbuhan laba. Yang ketiga, untuk meramalkan perkembangan ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada mempermudah dalam memperoleh keuangan. Statistik deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran atau ringkasan yang informatif tentang data yang diamati. Dengan menggunakan teknik-teknik statistik deskriptif, kita dapat menggambarkan karakteristik utama dari data seperti tendensi sentral, dispersi, dan bentuk-bentuk distribusi. Contoh teknik statistik yaitu meliputi 1. Mengukur nilai tengah dari sekumpulan data, misalnya menghitung rata-rata pendapatan bulanan dari kumpulan data gaji karyawan. Yang kedua ada median, nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Misalnya menentukan nilai tengah dari kumpulan data harga rumah untuk mendapatkan pemahaman tentang harga yang paling umum. Yang ketiga ada modus, nilai yang paling sering muncul. Nilai yang muncul paling sering dari kumpulan data. Misalnya mencari modus dari kumpulan data produk yang paling laris terjual dalam suatu toko. Yang kedua ada statistik inferensial, yaitu digunakan untuk membuat generasial estimasi atau pengembalian keputusan berdasarkan sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Contohnya, membuat pertanyaan umum tentang populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel.
Contoh yaitu menguji hipotesis, menggunakan sampel data untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan tentang populasi. Misalnya, menguji apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata penjualan antara kedua kelompok produk. Yang kedua ada interval kepercayaan, yaitu membuat perkiraan tentang yang meyakinkan dengan tingkat keyakinan tertentu tentang parameter populasi berdasarkan sampel data yang tersedia. Misalnya, menghitung interval kepercayaan untuk rata-rata pendapatan bulanan dari seluruh pelanggan berdasarkan sampel pelanggan yang diambil. Regresi dan analisis regresi menggunakan hubungan antara variabel untuk memprediksi nilai atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tertentu. Misalnya, melakukan analisis regresi untuk memprediksi penjualan suatu produk berdasarkan faktor-faktor seperti harga, iklan, dan pendapatan konsumen. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Contohnya yaitu hasil survei dan olahan data statistik. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, lisan atau kata, bukan dalam bentuk angka. Contohnya yaitu wawancara. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data tersebut seperti data hasil wawancara, hasil survei kuesioner terhadap responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contoh jenis data sekunder seperti data sensus penduduk, data penyakit, dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tipologi pengukuran data dalam statistik bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan ratio. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tapi hanya sekedar label atau kode. Data ini mempunyai ciri bersifat saling lepas atau berhubungan satu sama lain. Contohnya, data jenis kelamin siswa dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili dalam angka 1 dan perempuan yang diwakili dalam angka 2. Konsekuensi dari data nominal adalah tidak mungkin seseorang memiliki dua kategori sekaligus dalam angka yang digunakan di sini hanya sebagai kode atau simbol saja. Data ordinal adalah data yang penormalan objek atau kategorinya disusun menurut besar, yaitu dari tingkat terendah ke tinggi atau sebaliknya atau dengan jarak. Tentang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri yaitu kategori dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contohnya mengenai tingkat pendidikan yang dikategorikan menjadi SD, yang diwakili angka 1 SMP, yang kedua SMA, yang ketiga diploma, angka keempat sarjana, angka kelima sama halnya dengan data nominal meskipun tingkatnya lebih tinggi. Data ordinal tetap tidak dapat dilakukan observasi matematika. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tingkat objek atau kategori sama. Contohnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia anak. Anak usia 6-12 memiliki rata-rata tinggi badan 130-145. Untuk remaja yang berusia 13-18 memiliki rata-rata tinggi badan 146-160. Dan untuk dewasa yang berumur 19-26 memiliki rata-rata tinggi yaitu 161-199. Data ratio adalah data yang jaraknya sama dengan mempunyai nilai 0 absolut. Jadi kalau data 0 berarti tidak memiliki arti apapun dong. Yaitu contohnya ada nilai rapot siswa SMA, di mana masing-masing siswa memiliki nilai yang berbeda, yaitu contohnya Muis mendapatkan nilai 100A, Cinta mendapatkan 80B, Putri mendapatkan 60C. Jika dilihat dari skala rasio nilai, Muis memiliki nilai lebih 20 daripada nilai Cinta. Cinta memiliki nilai lebih 20 daripada Putri dan nilai Putri kurang 40 sama dengan Muis.
Populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama, sehingga saat menjumpai individu dengan sifat umum atau satu sama lain, maka bisa dijadikan populasi dalam sebuah penelitian. Kalau sampel adalah sebagian wakil populasi yang akan diteliti jika penelitian yang akan dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel, sebab penelitian sampel dijamin akan mengambil beberapa populasi saja untuk diteliti secara mendalam. Penelitian dilakukan terhadap siswa SD kelas 5 di Kabupaten Pati ada 10. Lokasi yang berjauhan antara satu SD dengan SD yang lain membuat penelitian sehingga meneliti yang diambil dari 3 SD di Kabupaten Pati tersebut. Teknik pengumpulan data dalam studi bisnis mencakup berbagai metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan tes. Berikut adalah penjelasan sedikit tentang masing-masing teknik dalam contoh instrumen yang digunakan pengumpulan data. Yang pertama, ada wawancara. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam wawancara, penelitian mengajukan pertanyaan dan mendapatkan respon langsung dari responden. Contohnya instrumen yaitu digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya yang berisi pertanyaan tekstur atau tidak tekstur serta panduan untuk meneliti agar dapat mengajukan pertanyaan yang tepat kepada responden. Contoh instrumen daftar pertanyaan wawancara untuk mempelajari preferensi konsumen terhadap produk tertentu. Yang kedua ada observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku kegiatan atau situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian mencatat data mengenai apa yang diamati. Contoh instrumen yang digunakan dalam observasi adalah lembar. Lembar observasi yaitu berisi variabel atau fenomenal yang diamati dan ruang untuk mencari data. Contoh instrumen lembar observasi untuk mengamati perilaku pengunjung dalam sebuah toko retail. Yang ketiga, ada kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan dalam kuesioner dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, skala Likert, atau pertanyaan terbuka. Contoh instrumen yang digunakan dalam kuesioner adalah formulir kuesioner yang berisi pertanyaan yang ditulis dengan jelas dan ruang untuk responden memberikan tanggapan mereka. Contoh instrumen yaitu formulir kuesioner untuk mengumpulkan data tentang kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau sumber informasi tertulis seperti laporan keuangan, catatan penjualan, atau dokumentasi resmi lainnya. Contoh instrumen yang digunakan adalah daftar cek yang mencantumkan jenis dokumen yang akan dikumpulkan dan diarsipkan. Contoh instrumennya, daftar cek untuk mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada tes. Tes yaitu melibatkan pengujian individu atau objek dengan menggunakan pertanyaan, tugas, atau tes tertentu. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian psikolog dan pemasaran untuk melakukan kinerja atau mengukur respon subjek terhadap rangsangan tertentu. Contoh instrumen yang digunakan dalam tes adalah lembar tes yang berisi pertanyaan, instruksi, atau tugas yang harus diselesaikan oleh objek. Contoh instrumen yaitu lembar teks yang digunakan untuk menguji pengetahuan karyawan dalam penelitian kepatuhan. Hipotesis adalah dugaan sementara atau asumsi sementara terhadap pernyataan yang muncul dalam sebuah penelitian. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui fenomena yang muncul pada gaya hidup anak remaja saat ini. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membagikan dengan banyaknya data.
Modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomenal yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.